Lala adalah mahasiswa yang menjalankan usaha kue brownies rumahan. Awalnya, ia hanya membuat brownies untuk keluarga dan teman dekat. Karena rasanya enak dan harganya terjangkau, banyak teman kampus mulai memesan. Lala kemudian membuat akun media sosial sederhana untuk mempromosikan produknya. Dalam beberapa minggu, usaha brownies Lala mulai dikenal. Pesanan yang awalnya hanya 5 kotak per hari meningkat menjadi 20 kotak per hari. Bahkan menjelang akhir pekan, pesanan bisa mencapai 40 kotak. Lala merasa senang karena usahanya berkembang. Namun, di balik peningkatan pesanan itu, ia mulai menghadapi banyak masalah. Pertama, Lala sering kehabisan bahan baku seperti tepung, coklat, telur, dan kemasan. Kedua, waktu produksi menjadi lebih panjang karena ia masih mengerjakan hampir semuanya sendiri. Ketiga, kualitas produk mulai tidak konsisten dengan beberapa brownies terlalu matang atau terlalu lembek. Keempat, Lala mulai kelelahan karena harus kuliah, mengerjakan tugas, membalas pesan pelanggan, membeli bahan baku, memproduksi, mengemas, dan mengantar pesanan. Awalnya ia berpikir semakin banyak pesanan berarti usahanya semakin berhasil. Namun ia kemudian sadar usaha yang berkembang membutuhkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Ia tidak cukup hanya memiliki produk enak, ia perlu mengatur bahan baku, waktu, tenaga kerja, peralatan, proses produksi, kualitas, dan kapasitas usaha. Kisah Lala menunjukkan bahwa produksi adalah bagian penting dalam dunia usaha. Produk yang laku harus mampu diproduksi dengan baik, tepat waktu, berkualitas, dan sesuai kemampuan sumber daya. Jika produksi tidak dikelola dengan baik, usaha yang ramai pun dapat menimbulkan masalah baru. Bagi entrepreneur muda, memahami produksi dan pengelolaan sumber daya sangat penting. Usaha yang baik bukan hanya mampu menjual, tetapi juga mampu menghasilkan produk secara efisien, efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi itu kegiatan mengubah sumber daya jadi barang atau jasa yang punya nilai buat manusia. Dan ini bukan cuma terjadi di pabrik besar, produksi terjadi di dapur rumah, kamar kos, studio kecil, bahkan di laptop kamu. Ketika kamu bikin makanan untuk dijual, desain logo, atau jual jasa online, itu semua produksi. Buat entrepreneur muda, memahami produksi artinya kamu tahu cara mengubah ide jadi sesuatu yang nyata dan bisa dijual. Setiap usaha, apapun itu, punya 3 bagian yang sama: input, proses, dan output. Input itu semua yang kamu pakai untuk produksi. Bahan baku, tenaga kerja, alat, waktu, bahkan informasi. Proses adalah bagaimana kamu mengubah semua input itu jadi sesuatu yang bernilai. Dan output, itu hasil akhirnya. Bisa barang fisik, jasa, atau solusi yang dibutuhkan konsumen. Contoh, usaha minuman sehat, inputnya buah, blender, botol. Prosesnya mencuci, mengolah, mengemas. Outputnya minuman siap konsumsi. Memahami ketiganya bikin kamu lebih efisien dan tahu persis apa yang perlu diperbaiki. Bayangin kamu bisa bikin 70 kotak brownies dalam waktu yang biasanya cuma ngasilin 50. Itu yang namanya produktivitas. Dan ini yang bikin usaha kecil bisa bertahan walau modal terbatas. Produktivitas bukan cuma soal kerja lebih cepat, tapi dapat hasil lebih banyak dengan sumber daya yang sama tanpa ngorbanin kualitas. Cara ningkatinnya? Bikin jadwal kerja yang jelas, susun proses standar, kurangi pemborosan bahan, dan manfaatin teknologi sederhana. Karena kalau modal, waktu, dan tenaga udah terbatas, produktivitas adalah cara kamu ngasilin nilai lebih tanpa buang-buang apa yang kamu punya. Teman saya tuh dapat pesanan 50 kotak brownies dalam sehari, padahal kapasitasnya cuma 20. Hasilnya, semua terlambat, kualitas menurun, dan dia kelelahan total. Kapasitas produksi itu bukan cuma soal berapa banyak yang bisa kamu buat, tapi berapa banyak yang bisa kamu selesaikan dengan kualitas tetap bagus dan konsisten. Kalau permintaan naik terus, kamu punya 2 pilihan: upgrade kapasitas atau batasi pesanan. Yang penting jangan sampai mengejar kuantitas, tapi kehilangan kualitas yang bikin pelanggan percaya sama kamu. Tahu nggak kenapa banyak usaha kecil mahasiswa jalan di tempat padahal orderan banyak? Aku mengamati puluhan usaha kecil di kampus dan masalahnya selalu sama: pemborosan yang nggak terlihat. Bahan baku rusak karena kebanyakan stok, waktu habis buat revisi karena komunikasi nggak jelas, produksi berlebihan yang ujungnya numpuk. Tapi teknologi sederhana bisa bantu banget. Aplikasi pencatatan stok, timbangan digital, atau cuma sistem order lewat WhatsApp yang terstruktur. Kuncinya, pilih teknologi berdasarkan masalah yang mau diselesaikan.
bukan karena kelihatan canggih. Karena usaha yang berkembang bukan yang paling mahal alatnya, tapi yang paling efisien kelola sumber dayanya.